Kalacakra laku ritual untuk menguasainya. Raja Kalacakra adalah suatu ajian yang mampu mengalahkan lawan-lawan sakti, baik itu berasal dari golongan manusia maupun dari golongan makhluk halus, seperti jin, setan, ataupun jenis siluman. Juga amat dahsyat ini untuk pengobatan, untuk penglaris, serta untuk mahabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sobat ruh ilahi, hari ini kembali saya bahas tentang ajian Raja Kalacakra ini, karena kali ini saya susun lengkap untuk memenuhi permintaan dari sobat semua. Ini saya bagikan secara gamblang cara berikut aturan, kemudian berikut syarat-syaratnya untuk memiliki ajian Kalacakra ini. Ruh Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya. Oke? Bye. Sobat Ruh Ilahi, bagi mereka yang memiliki kepekaan mata batin, dia akan dapat melihat bila seseorang itu memiliki ajian Kalacakra ini. Sebab Raja Kalacakra ini jika dimiliki oleh seseorang, itu di dadanya itu akan terpancar atau bersinar, dan berpendar, itu seperti berputar-putar di dada si pemilik ajian Kalacakra ini. Dan siapapun yang mampu memiliki ajian Raja Kalacakra ini bakal diberkahi dengan kehidupan yang nyaman, penuh ketenangan dan ketentraman. Sebab pancaran ilmu Kalacakra yang dimilikinya ini sifatnya itu positif, sehingga si pemilik ajian tidak akan tersesat dari jalan lurus yang diberkahi Allah, tentunya. Pemilik ajian Kalacakra ini juga memiliki kemampuan bela diri gaib, itu bela diri gaib itu disetir atau dikerjakan itu secara spontan saja, yang dapat digunakan itu untuk mengalahkan ataupun bisa untuk menundukkan lawan yang sakti apapun, sesakti apapun itu bisa ditundukkan, baik lawan itu dari manusia ataupun dari golongan makhluk halus. Karena semakin dalam ajian Raja Kalacakra ini bisa Anda kuasai, maka akan semakin merasa dekat hubungan Anda kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kepekaan ini akan memunculkan sikap bijaksana atau kearifan dari pemilik ajian Kalacakra ini.
Hal inilah yang sebenarnya menjadi bekal menempa diri dalam hidup bermasyarakat, kehidupan sosial. Pada kepercayaan adat Jawa, Rajah Kala Cakra ini biasa dipergunakan pada saat acara ruwatan, baik itu untuk ruwat sengkala badan ataupun untuk ruwat sengkala bumi. Nah, sekarang ini untuk menguasai ajian Rajah Kala Cakra ini terus terang saja ini sebenarnya cukup berat bagi orang-orang zaman sekarang ini, karena amalan yang dikerjakan harus rutin dalam mengamalkannya, serta harus melakukan beberapa tirakat ataupun ritual khusus selama 41 hari yang dibarengi tentunya dengan puasa. Namun untuk sekedar melatih kemampuan atau melatih kekuatan dari tubuh kita, sobat bisa untuk mengamalkannya, untuk latihan ini selama 3 hari berturut-turut. Oke, simak dengan baik agar nantinya saudara itu tidak terlewat dari satu poin pun yang saya bagikan ini. Cara melatih ajian Rajah Kala Cakra ini, dalam hal ini sebaiknya saudara harus fahami dan hafalkan dulu bacaan doa amalannya, kemudian mantra-mantranya, sehingga setelah benar-benar telah siap baik fisik maupun rohani Anda sudah hafal di luar kepala bacaan-bacaan dari amalan maupun lafal-lafalnya, Jadi hafalkan dahulu, baru Anda mempersiapkan fisik maupun rohani Anda. Baru kemudian nanti saudara bisa memulai dengan amalan puasa 3 hari. Kemudian memulai belajar mengamalkan itu selama 3 hari dahulu. Dan nantinya pada hari terakhir, di hari ketiga yang terakhir, itu sobat harus melakukan amalan berupa pati geni, 1 hari 1 malam itu. Pati geni ini harus dipahami untuk sobat-sobat semua. Dalam 1 hari itu sobat tidak boleh tidur ataupun tertidur, dan tidak boleh makan ataupun minum dalam 1 hari 1 malam itu yang terakhir, pada hari puasa yang terakhir. Dalam hal ini sebaiknya saudara telah mempersiapkan tempatnya dulu. Tempat itu penting karena nantinya Anda tidak boleh terganggu oleh apapun. Tidak boleh terganggu oleh apapun. Anda boleh mempersiapkan 1 kamar ataupun boleh di mana saja, yang penting syaratnya tempat itu tidak boleh ada cahaya yang masuk. Tidak boleh ada cahaya yang masuk. Hal ini benar-benar saudara merasakan gelap gulita. Bahkan Anda tidak bisa melihat sesuatu di sekeliling Anda. Karena pada ritual pati geni ini
sebenarnya memiliki makna yang begitu dalam dari maksud lelaku ini. Sebab saudara itu diharapkan bisa tafakur, bisa tafakur, bisa menyatukan diri saudara pada Sang Khalik untuk berkonsentrasi, fokus pada Allah. Ya, hanya kepada Allah saat itu, ya, di hari terakhir itu hanya ada Allah dan diri Anda di dalam ruangan yang gelap gulita itu. Dan jangan ada pikiran selain memikirkan Allah, ya. Kosongkan pikiran Anda dan hanya Allah yang ada di pikiran Anda, ya, untuk menyatukan diri Anda dengan zatnya Allah. Dan yang utama, ingatlah, ya, ingat, ritual ini memiliki pesan agar kita itu selalu mengingat, ya, mengingat adanya alam kubur. Nah, ini masih di dalam ritual puasa, ya. Di dalam ritual puasa ini, pada saat tengah malam Anda harus melakukan amalan ini, ya. Amalan ini harus Anda lakukan pada saat tengah malam. Usapkan dengan telapak tangan kanan, ya. Ingat, untuk mengusapnya pakailah telapak tangan sebelah kanan, ya. Yang pertama yang harus Anda usap itu, ya, kedua mata kita, ya. Yang pertama harus Anda usap itu kedua mata kita. Usaplah sebanyak 3 kali, ya. Kedua mata kita diusap dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian pada kening usaplah sebanyak 5 kali. Ya, di kening diusap sebanyak 5 kali. Selanjutnya pada ubun-ubun, ya, pada ubun-ubun ini diusap hanya 1 kali saja, ya. Pada ubun-ubun cukup diusap 1 kali saja. Kemudian pada pulung hati, ya, di sebelah dada di bagian tengah, ya. Pulung hati itu di dada bagian tengah, ya. Usap juga sebanyak 1 kali. Pada pusar, ya, pada pusar juga diusap 1 kali. Kemudian usap jempol kaki kanan dan kaki kiri, jempolnya, ya, jempolnya yang diusap, kaki kanan dan kaki kiri cukup diusap 1 kali. Kemudian setelah melakukan ritual ini, ritual pengusapan ini sebenarnya berfungsi untuk membuka kegoiban, ya, membuka pintu kegoiban. Kita akan menuju alam kegoiban itu dengan membuka kunci-kuncinya pada tubuh kita, ya. Selanjutnya Anda harus mengerjakan untuk mulai membaca sabda tunggal, ya. Nah, inilah maksud saya agar Anda untuk menghafalkan dulu. Inilah sabda tunggal yang harus Anda hafal dan Anda baca pada saat Anda melakukan ritual patigeni itu, ya. Ingsun toh jalining zat
kang moho suci, kang amurba, kang ami sesa, kang kuwasa angandika kun fayakun. Dadiya sak ciptaning sun ana sedyaning sun, teka sak sekersaning sun, metu sak kodrat ingsun. Nah, kemudian setelah pembacaan sabdo itu melanjutkan untuk membaca niat, ya. Ini niatnya untuk memasang aji kalacakronya, ya. Ini bacaan niat untuk memasang aji kalacakronya, ya. Ingsun niat anglakoni rajah kalacakra, laksana manjing sigra. Niat anglakoni aksara Jawa walian. Kemudian Anda melanjutkan dengan membaca syahadat dan sholawat Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu syahadat agung zat mulya kawula bekti pangeran. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Setelah pembacaan sabda, kemudian bacaan sholawat Nabi. Nah, setelah itu kita mulai masuk pada mantra, ya, bacaan mantra dan aksara Jawanya, ya. Anda boleh ikuti ataupun nanti Anda rekam ini, ya, tulis juga boleh, ya. Hong ilaheng sang hyang kala kang katon sun umadep sun umarep, singkir sumingkir kena sanjata Prabu Kresna. Hana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. Huruf Jawa yang murni ini
cukup dibaca satu kali saja ya. Ini dibaca satu kali saja. Kemudian untuk huruf Jawa yang kebalik ini Anda harus membacanya sebanyak 60 kali ya. Huruf Jawa ya yang kebalik itu saudara harus membacanya 60 kali ya. Ngoto bogomo nyaya jodopo lawa satodo koro conoho. Ya, saya ulangi ya agar paham, karena ini nantinya harus dibaca 60 kali. Ngoto bogomo nyaya jodopo lawa satodo koro conoho. Nah, itulah bacaan huruf Jawa yang kebalik. Nah, itu dibaca 60 kali ya. Sekali lagi ya, ini dibaca sebanyak 60 kali. Bacaan Jawa kebalik ini ya. Setelah Anda selesai membaca sebanyak 60 kali itu ya, kemudian Anda harus membaca kembali huruf Jawa yang kebalik ini sebanyak 4 kali ya. Tapi hanya dibaca di dalam hati kita, dengan syaratnya ya, pada saat membaca huruf Jawa yang kebalik ini untuk yang 4 kali ya, lidah Anda ditekuk ke atas ya, ditempelkan dan ditekan di atas langit-langit mulut kita. Itu dibaca di dalam hati ya, dibaca di dalam hati sebanyak 4 kali untuk huruf Jawa kebalik yang kedua ini. Ngoto bogomo nyaya jodopo lawa satodo koro conoho. Nah, ini yang dibaca 4 kali, lidah ditekuk ke atas. Nah, setelah itu kita baca seperti ketika kita berzikir ya, kita berzikir pada tafakuran untuk zikir sholawat ataupun zikir bacaan-bacaan tertentu ataupun zikir asma-asma Allah. Tapi kali ini zikir kita adalah zikir huruf Jawa ya, zikir huruf Jawa. Zikirnya jumlah bacaannya nantinya semuanya dibaca 999 kali ya. Semuanya nanti ya. Ini saya contohkan ini. Ngoto bogo itu dibaca 999 kali. Ngoto bogo dibaca 999 kali. Monya yojo dibaca juga 999 kali. Dopo lowo dibaca 999. Soto doko dibaca juga 999 kali. Roco noho, nah,
itu dibaca 999 kali. Nah, cara membacanya saya contohkan dalam jumlah satu kali bacaan itu 999 kali itu satu bacaan kalimat ya. Seperti contohnya ngoto bogo, ngoto bogo, ngoto bogo, ngoto bogo, itu dibaca sampai 999 kali. Nah, baru kemudian membaca kalimat selanjutnya manya yaja, manya yaja, atau kalau dalam bahasa Jawanya monya yojo, monya yojo, monya yojo. Nah, itu dibaca sebanyak 999 kali. Topo lowo, topo lowo, topo lowo, seperti itu. Soto doko, soto doko, soto doko. Nah, raja naha, raja naha, raja naha, raja naha. Nah, itu dibaca jumlahnya 999 kali. Setelah ritual pembacaan zikir huruf Jawa itu Anda kerjakan sampai selesai, membaca mantra Jawanya ya, kita masuk pada mantra kunci dari ajian Kalacakra ini ya. Mantra kunci yang harus kita baca nantinya bila membutuhkan sesuatu hajat ya, sesuatu hajat dari diri Anda. Ini mantra kunci dari Kalacakra ya. Bacaannya ya maroja jaro maya, ya maroja jaro maya, ya maroja jaro maya. Nah, bacaan ini memiliki maksud ya, siapa yang menyerang maka akan berbalik menjadi berbelas kasihan. Ini artinya dari ya maroja jaro maya ini. Selanjutnya Yama Rani Nira Maya, Yama Rani Nira Maya, Yama Rani Nira Maya. Nah, ini memiliki arti ataupun maksud, siapa yang datang bermaksud buruk maka akan menjauh. Nah, kemudian Yasilapa Palasia, Yasilapa Palasia, Yasilapa Palasia. Nah, bacaan ini memiliki arti atau memiliki maksud ya, siapa yang membuat lapar akan malah memberinya makan. Nah, ini arti dari Yasilapa Palasia ini. Kemudian bacaan selanjutnya Yami Roda Daromia, Yami Roda Daromia. Nah, ini memiliki makna siapa yang memaksa malah menjadi atau malah memberikan keleluasaan ataupun kebebasan.
ini dari arti Yamiruda Daromia ini. Kemudian Yamidosa Sadomia. Yamidosa Sadomia. Nah, ini maknanya siapa yang membuat salah berbalik membuat kebaikan. Ya. Siapa yang membuat salah akan berbalik membuat kebaikan bagi dirinya tentunya, ya. Kemudian ini Yada Yuda Dayu Daya. Yada Yuda Dayu Daya. Yada Yuda Dayu Daya. Nah, artinya siapa memerangi maka akan berbalik mengajak damai. Yasiyaja Jaya Sia. Yasiyaja Jaya Sia. Yasiyaja Jaya Sia. Ini memiliki makna siapa yang membuat celaka akan berbalik menjadi membuat sejahtera. Bacaan selanjutnya Yasihama Mahasia. Yasihama Mahasia. Nah, maknanya siapa yang membuat kerusakan atau membuat keonaran akan berbalik menjadi akan membenarkan atau membangun. Nah, siapa yang merusak akan berbalik menjadi memperbaikinya. Nah, itulah kata kunci, ya, mantra kunci yang perlu dihafal, ya, karena ini merupakan kunci ketika Anda nantinya akan memerlukan atau untuk merapalkan hajat Anda, ya. Baik, ini akan saya bacakan sepenuhnya tanpa memberikan makna, ya, tanpa memberikan maknanya, ya. Mantra kunci ini akan saya baca sepenuhnya saja, ya, sepenuhnya agar dapat dipahami. Yamaroja Jarumaya. Yamaroja Jarumaya. Yamarani Niramaya. Yamarani Niramaya. Yasilapa Palasia. Yasilapa Palasia. Yamiruda Daromia. Yamiruda Daromia. Yamidusa Sadomia. Yamidusa Sadomia. Yadayuda Dayu Daya. Yadayuda Dayu Daya. Yasiyaca Jaya Sia. Yasiyaca Jaya Sia. Yashihama Mahasia. Yashihama Mahasia. Nah, itulah mantra kunci yang saya bacakan 2 kali. Ini maksudnya agar mudah untuk mengingatnya, ya. Mudah untuk mengingatnya, kemudian mudah saudara untuk menghafalnya, ya. Nah, selanjutnya akan saya berikan ketika Anda setelah melakukan
amalan-amalannya, seluruh syarat-syaratnya, tinggal cara penggunaan dari ajian Kalacakra ini. Bagaimana cara mempraktekkan atau menggunakan ajian Kalacakra ini, ya. Yaitu setelah Anda menyelesaikan ritual puasa 3 hari, ya, maka Anda sudah memiliki, ya, sudah memiliki ilmu ini, walaupun masih taraf rendah, ya, masih taraf yang belum sempurna benar, ya. Dan akan saya bimbing untuk cara menggunakannya ini, cara menggunakan mantra kunci ini, ya. Setiap hajat yang Anda inginkan, Anda atau saudara itu cukup membacanya 1 kali saja, kemudian ditiupkan ke air bening, ya, ditiupkan ke air bening. Ini dapat Anda pergunakan untuk pengobatan penyakit, ya. Untuk pengobatan penyakit Anda cukup membaca mantra kunci Kalacakra ini 1 kali saja cukup, kemudian ditiupkan ke air bening, ya. Itu untuk digunakan untuk pengobatan penyakit. Setelah itu diminum setengah gelasnya, yang setengahnya lagi itu diusapkan ke tubuh orang yang sakit. Nah, diusapkan ke tubuh pada orang yang sakit, ya. Dan jika mantra kunci ini untuk acara ruat sengkolo ataupun pengusiran makhluk halus yang mengganggu pada sebuah rumah ataupun tempat, ya, maka mantra kunci ini, ya, dibacakan pada semangkok garam kristal, ya. Kalau orang Jawa bilang itu garam krosok, ya, bukan garam halus, ya. Itu dibacakan di semangkok garam, ya. Kemudian, ya, setelah garam yang dibacakan itu, dibacakan mantra kunci ini, taburkanlah, ya, di tempat ataupun rumah ataupun gedung atau tempat-tempat yang Anda inginkan untuk mengusir makhluk halus tersebut. Sebarkan garam tersebut di tempat yang Anda inginkan, ya, yang ingin Anda ruat. Nah, kemudian jika mantra kunci Kalacakra ini ingin Anda pergunakan untuk pagar gaib, ya, baik itu rumah ataupun gedung atau apapun itu, ya, maka syaratnya mantra kunci ini, ya, mantra Kalacakra ini dibaca sambil membakar kemenyan. Nah, ini syaratnya. Sambil membakar kemenyan, sambil Anda membacakan mantra kunci dari Kalacakra ini. Kemudian jika ingin, ya, jika ingin mantra kunci ini untuk mahabbah ataupun untuk pelet, ya, bisa juga untuk pelet ini, ya. Maka mantra ini cukup Anda baca, ya, 1 kali saja dan diarahkan kepada foto orang tersebut, atau bisa juga Anda membayangkan wajahnya, ya. Setelah Anda membayangkan wajahnya, bacakan mantra kunci Kalacakra ini. Dengan demikian, orang yang Anda maksud akan segera datang menghampiri Anda dan mencari Anda, ya. Itulah kata mantra kunci untuk mahabbah ataupun pelet, ya.
Karena mantra kunci ini sangat-sangat ampuh dan dahsyat khasiatnya, ya, jika dipergunakan untuk berdagang ataupun melakukan bisnis, ya. Bisa juga untuk bagi karyawan untuk menaikkan status jabatan, ya, status jabatan Anda. Anda juga cukup membaca ataupun Anda bisa juga menjadikan ini sebagai ajimat, ya, sebagai ajimat. Tulis mantra kunci ini, kemudian masukkan ke dalam dompet Anda. Itu bisa dijadikan ajimat, ya. Nah, setelah Anda melakukan seluruh ritual dengan sempurna, saudara bisa menjadikan mantra ini sebagai raja, ya. Sebagai raja itu bisa, ya, Anda cukup menulisnya pada kain mori. Syaratnya mori yang masih baru, ya, masih baru. Menulisnya juga harus dengan minyak za'faron, ya, menulisnya dengan minyak za'faron ataupun minyak mesik. Nah, ini penting sekali, ini harus saya beritahukan. Waktu menulisnya itu harus pada hari Sabtu Legi ataupun Sabtu Manis, ya. Jangan sampai waktu Anda menulis rajah mantra Kalacakra ini, Anda jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Jadi pesan saya atau saran saya, waktu menulis mantra rajah Kalacakra ini sebaiknya pada pertengahan malam, ya, saat orang-orang sedang terlelap tidur. Nah, Anda bisa menulis mantra rajah Kalacakra ini dengan tenang tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, begitulah saudaraku, ya, yang sudah saya bagikan untuk Anda ini, ya, rahasianya agar bisa menguasai atau memiliki ajian Kalacakra ini. Mohon berikan saran ataupun kritiknya, karena saya ini sebagai manusia biasa, ya, pastinya tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Itulah sifat manusia, ya. Dan jika sobat itu menginginkan satu tuntunan ilmu ataupun amalan, ya, baik dari ilmu Islam kejawen maupun Islam murni yang berasal dari Al-Quran, silahkan saudara kirim ataupun bisa tulis di kolom komentar, ya. Atau bisa juga saudara kirim ke email toekong69@gmail.com, ya. Anda bisa mengirimkan ke email toekong69@gmail.com, ya. Yang berminat silahkan coba amalkan. Semoga keberhasilan dan keberkahan menyertai saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.